Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo Sobat UNJ, mengawali tahun 2024 ini pastinya kita memiliki banyak sekali harapan yang biasanya tertuang dalam bentuk resolusi-resolusi yang ingin dicapai. Biasanya salah satu harapan ini termasuk harapan di bidang akademik. Khususnya bagi Sobat UNJ semua yang memiliki minat untuk terus menimba ilmu setinggi-tingginya. Betul sekali Zalfa, seperti kata pepatah juga pernah mengatakan, kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Pepatah ini tentunya menyadarkan kita semua betapa pentingnya menimba ilmu di dalam kehidupan. Di Universitas Negeri Jakarta sendiri, Sobat UNJ dapat terakomodasi dalam menimba ilmu setinggi-tingginya. Karena di Universitas Negeri Jakarta tidak hanya memiliki jenjang diploma ataupun hanya sarjana, melainkan juga jenjang pasca sarjana. Nah, program pasca sarjana di Universitas Negeri Jakarta ini juga sedang membuka penerimaan mahasiswa baru di semester dasar pada awal tahun ini. Oleh karena itu, di podcast ini saya Zalfa Syafrina dan rekan saya Rizky Permadi selaku Duta Universitas Negeri Jakarta akan berbincang-bincang seputar program pasca sarjana dan penerimaan mahasiswa baru bersama dengan dua narasumber kita yang tentunya sangat ahli di bidangnya. Langsung saja kita perkenalkan. Baik, langsung saja Zalfa kita perkenalkan kepada narasumber kita yang pertama, yaitu ada Profesor Dr. Insinyur Arita Marini ME sebagai Koordinator Pusat Kerjasama dan juga Pengembangan Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta. Selamat datang Prof. Terima kasih telah menyempatkan hadir pada podcast hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini, Bro? Alhamdulillah. Mungkin bisa disapa dulu Sobat UNJ, Prof. Ya baik, sahabat UNJ, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga UNJ tetap jaya ya. Oke, Terima kasih. Selanjutnya kita perkenalkan narasumber kita yang kedua, yaitu ada Dr. Engineer Agung Permono STMT selaku Kepala Kantor Admisi di Universitas Negeri Jakarta. Selamat datang Bapak. Mungkin boleh disapa dulu Sobat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat UNJ di masa berada, selamat bergabung dengan podcast kali ini yang akan membahas tentang seleksi penerimaan mahasiswa jalur pasca sarjana, jenjang pasca sarjana. Terima kasih. Baik, nah di sini kita sudah kenalan Prof. Arita dari Pasca Sarjana dan juga Dr. Agung dari Kepala Admisinya langsung. Baik Zalfa, mungkin nggak usah perlu lama-lama lagi nih untuk masuk ke sesi intinya, yaitu sesi di mana kita akan mengulik-ngulik lebih dalam lagi seputar program Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta dan juga proses penerimaan mahasiswa khususnya di semester ini. Betul sekali, karena ini kita sudah mengumpulkan pertanyaan yang mungkin juga menjadi pertanyaan para Sobat UNJ di luar sana mengenai program Pasca Sarjana UNJ. Diharapkan melalui podcast ini, Sobat UNJ di luar sana dapat mengenal lebih baik lagi seputar dengan Pasca Sarjana UNJ dan juga penerimaan mahasiswa yang sedang berlangsung sekarang. Baik, mungkin untuk pertanyaan pengantar ya Zalfa, untuk yang ringan-ringan terlebih dahulu, kita akan bertanya kepada Profesor Arita, yaitu izin Prof, untuk program studi yang berada di tingkat pasca sarjana ini ada apa aja sih Prof? Ya, baik. Terima kasih. Di pasca sarjana UNJ itu sebenarnya ada 21 prodi pasca sarjana, yaitu 12 prodi S2 dan 9 prodi S3. Tetapi sejak 2022 ada 7 prodi di pasca sarjana yang dilimpahkan ke fakultas, yaitu prodi S2 Teknologi Pendidikan, kemudian S2 Pendidikan Bahasa Indonesia, S2 Pendidikan Jasmani, S2 Pendidikan Anak Usia Dini, S2 Manajemen Pendidikan, S2 Pendidikan Dasar, dan S2 Pendidikan Sejarah. Tetapi sejak 2022 itu penmabanya itu sudah dialihkan ke fakultas. Tetapi kalau angkatan 2021 sampai 2022-nya itu masih ada di pasca. Sedangkan prodi lainnya yang sampai sekarang penmabanya itu masih di pasca itu adalah 14 prodi, yaitu 5 di S2 dan 9 di S3. 5 prodi S2 itu adalah S2 Pendidikan Lingkungan, S2 Manajemen Lingkungan,
kemudian S2 penelitian dan evaluasi pendidikan, S2 linguistik terapan, dan S2 manajemen pendidikan tinggi. Kemudian ada 9 prodi S3, yaitu S3 teknologi pendidikan, S3 linguistik terapan, S3 pendidikan jasmani, S3 pendidikan kependidikan dan kependudukan dan lingkungan hidup, S3 pendidikan anak usia dini, S3 manajemen pendidikan, S3 pendidikan dasar, S3 penelitian dan evaluasi pendidikan, dan yang terakhir adalah S3 ilmu manajemen. Jadi 14 prodi itulah yang masih ada di Pasca Sarjana terkait tema-temanya gitu. Baik, jadi dari penjelasan Prof. Arita tadi kita akhirnya tahu kalau ada program studi yang ada di bawah Pasca, tapi ada juga yang dilimpahkan di fakultas. Tapi untuk penerimaan mahasiswa ini yang di fakultas dan yang di bawah Pasca dua-duanya dibuka tuh ya? Jelas dibuka semua. Oke, baik. Selanjutnya kita lanjut ke spesifikasi masing-masing program studinya, Prof. Bagaimana kira-kira? Ya, baik. Terkait dengan spesifikasi untuk prodi S2 dan S3, saya akan memberikan juga deskripsi sedikit terkait dengan 7 prodi yang dilimpahkan ke fakultas, yaitu yang pertama adalah S2 teknologi pendidikan. Jadi S2 teknologi pendidikan ini sudah memiliki akreditasi nasional oleh Lamdik, yaitu dengan peringkat akreditasi unggul, dan juga sudah memiliki akreditasi internasional dari AKAS Germany ya, dengan statusnya unconditional. Kemudian yang berikutnya S2 Pendidikan Bahasa Indonesia itu juga sudah memiliki akreditasi nasional yang diberikan oleh BANPT dengan peringkat akreditasi A gitu ya, dan sudah juga memiliki akreditasi internasional dari AKAS Germany dan statusnya unconditional. Kemudian S2 Pendidikan Jasmani ini juga sudah dilimpahkan kan ke Fakultas Ilmu Keolahragaan. Ini juga sudah memiliki akreditasi nasional oleh BANPT dengan peringkat akreditasi unggul dan akreditasi internasional dari AKAS Germany dengan status unconditional. Kemudian S2 Pendidikan Anak Usia Dini ini juga dilimpahkan ke FIP, ke Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah, akreditasi nasional oleh BANPT sudah peringkat akreditasi yang unggul dan sudah memiliki akreditasi internasional dari AKAS Germany dengan status unconditional. Kemudian S2 manajemen pendidikan, ini akreditasi nasional dari BANPT masih peringkatnya B, tapi akan dilakukan reakreditasi. Ini masih sekarang ada di bawah FIP. Nah, mereka akan melakukan reakreditasi tahun ini. Mudah-mudahan bisa unggul juga, dan sudah memiliki akreditasi internasional AKAS Germany, tapi statusnya masih conditional. Kemudian S2 Pendidikan Dasar, akreditasi nasional dari BANPT sudah unggul dan akreditasi internasional dari AKAS Germany sudah statusnya unconditional. Kemudian selanjutnya S2 Pendidikan Sejarah yang dilimpahkan ke Fakultas Ilmu Sosial, ini akreditasi nasional dari BANPT, peringkat akreditasinya sudah unggul dan sudah memiliki akreditasi internasional dari AKAS Germany dengan status unconditional. Sedangkan yang ada di Pasca mulai S2 Pendidikan Lingkungan ini sudah memiliki akreditasi internasional AKAS Germany dengan status unconditional dan akreditasi nasional dari BANPT dengan peringkat akreditasi unggul. Kemudian S2 Manajemen Lingkungan sudah memiliki akreditasi nasional oleh Lamemba dengan peringkat akreditasi unggul dan sudah memiliki akreditasi internasional dari AKAS Germany dengan status unconditional. Kemudian S2 Penelitian dan Evaluasi Pendidikan sudah memiliki akreditasi nasional dari BANPT dengan peringkat akreditasi unggul dan akreditasi internasional dari AKAS Germany dengan status unconditional. Kemudian S2 Linguistik Terapan sudah memiliki akreditasi nasional dari BANPT dengan peringkat akreditasi unggul dan sudah memiliki akreditasi internasional dari AKAS Germany dengan status unconditional. Kemudian S2 Manajemen Pendidikan Tinggi, ini merupakan prodi yang baru dibuka oleh Pasca Sarjana. Ini merupakan prodi multidisiplin dan sudah dibuka sejak 2022 dan 2023 baru menerima mahasiswa baru, dan sudah juga kita submit ke Lamdik gitu ya untuk memperoleh peringkat akreditasi dan sudah memperoleh peringkat akreditasi baik sebagai prodi baru. Sedangkan prodi S3 untuk S3 Teknologi Pendidikan sudah memiliki akreditasi nasional oleh Lamdik dengan peringkat akreditasi unggul dan akreditasi internasional oleh AKAS Germany dengan status
unconditional. Kemudian S3 Linguistik Terapang juga sudah memiliki akreditasi nasional oleh BNPT dengan peringkat akreditasi A dan sudah memiliki akreditasi internasional dari atas Germany dengan status unconditional. Kemudian S3 Pendidikan Jasmani, akreditasi nasional oleh Laundik dengan peringkat akreditasi unggul dan akreditasi internasional dari atas Germany dengan status unconditional. Kemudian S3 Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup sudah memiliki akreditasi nasional oleh Laundik dengan peringkat akreditasi unggul dan akreditasi internasional dari atas Germany dengan status conditional. Kemudian S3 Pendidikan Anak Usia Dini memiliki akreditasi nasional dari BNPT dengan peringkat akreditasi unggul dan akreditasi internasional oleh AKAS Germany dengan status unconditional. Kemudian S3 Manajemen Pendidikan ini memiliki akreditasi nasional dari BNPT baik sekali dan sudah kita beri akreditasi juga untuk memperoleh akreditasi unggul akhir Desember 2023 dan awal Januari 2024 ini akan divisitasi dan semoga hasilnya unggul juga ya. Kemudian akreditasi internasional dari AKAS dia juga sudah dapat tapi statusnya masih conditional. Kemudian S3 Pendidikan Dasar sudah memiliki akreditasi nasional dari Laundik dengan peringkat akreditasi unggul dan sudah memperoleh akreditasi internasional dari AKAS Germany dengan status unconditional. Kemudian S3 Penelitian dan Evaluasi Pendidikan sudah memiliki akreditasi nasional oleh Laundik dengan peringkat akreditasi unggul dan akreditasi internasional oleh AKAS Germany dengan status unconditional. Dan S3 Ilmu Manajemen sudah memiliki akreditasi nasional oleh Lamemba dengan peringkat akreditasi unggul dan akreditasi internasional dari AKAS Germany dengan status unconditional. Baik. Mungkin dari apa yang sudah disampaikan tadi sama Profesor Arita sangat banyak sekali itu program-program studi yang sudah menjadi unggulan atau bahkan akreditasinya sudah sampai nasional dan juga internasional. Betul sekali. Tadi juga spesifikasinya sudah sangat lengkap disebutkan oleh Prof. Arita tadi. Baik. Selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya nih kepada Bapak Agung gitu. Banyak sekali nih Bapak sobat-sobat UNJ yang bertanya pertanyaan seperti ini. Apakah boleh Pak mengambil program studi di pasca sarjana yang tidak selinear dengan prodi yang ditempuh pada saat sarjana? Ya, terima kasih. Kalau pertanyaan boleh. Hanya saja ketika lulus nanti ketika tidak satu rumput ya. Kalau bilang linear memang agak sulit memberikan definisi pasti. Prinsipnya begini, kalau misalkan saya seorang sarjana teknik mesin ya, saya kebetulan teknik mesin, saya ingin mendalami evaluasi, maka saya mendaftar S2 pendidikan evaluasi, maka saya diminta untuk matrikulasi bidang kependidikan. Begitupun bagi mereka yang misalkan mendaftar manajemen, S2 magister manajemen, ya, misalkan S1-nya juga sarjana teknik, kebetulan di perusahaan dan dia menangani sebagai top manajemen sekarang, masuk ke grup manajemen, maka dia akan mengambil MM gitu ya, maka dia akan diberikan matrikulasi. Tapi kalau mereka yang linear ya tidak. Itu jadi linear dan matrikulasi itu diperuntukkan bagi mereka yang kebetulan S1 ke S2 tidak dalam satu rumpun, S2 ke S3 juga tidak satu rumpun. Tapi kalau salah satu, misalkan saya S1-nya sarjana pendidikan, manajemen pendidikan, S2-nya saya pindah gitu ya, misalkan saya ngambil ke teknik mesin, S2 magister teknik. Kebetulan saya ingin lagi kembali ke, maka yang ke pendidikan manajemen pendidikan lagi, maka yang seperti itu tidak perlu juga matrikulasi. Jadi kalau S3 salah satu dari jenjang sebelumnya ada yang satu rumpun, maka dia tidak wajib ngambil. Gitu. Yang kedua, sekaligus ya, bagi mereka kan ini ya di seleksi mahasiswa baru jalur pasca sarjana ini, materi yang diujikan kan hanya dua, potensi akademik dan kemampuan literasi bahasa Inggris. Jadi ini yang sering salah artikan oleh para calon peserta. Saya TOEFL-nya sudah mungkin 550 gitu ya, tetapi kenapa saya wajib ikut tes pelatihan bahasa Inggris? Karena kami begini, ujian bahasa Inggris yang diperuntukkan bagi peserta pasca ini adalah literasi bahasa Inggris, karena mereka diminta oleh pasca untuk bisa memahami teks bahasa Inggris atau menulis bahasa Inggris ya. Sehingga tidak hanya sekedar kemampuan dalam TOEFL, tetapi bagaimana mereka bisa membaca artikel, menulis artikel, sehingga yang kami ujikan itu literasi. Nah, kadang-kala mereka salah tafsir ini. Saya tesnya TOEFL-nya kok begitu tes bahasa Inggris di UNJ kok saya tetap wajib ikut pelatihan. Pelatihan pun akan pelatihan bukan dalam TOEFL bukan, tetapi
untuk menyiapkan mereka masuk ke fase supaya dalam studinya tidak banyak kendala. Karena ini berhubungan dengan bahasa pengantar ya Bapak. Jadi begini, kalau bahasa pengantar memang tetap pakai bahasa Indonesia, tetapi kan merujukan mungkin Pak Farita bisa nonton. Tapi artinya gini, selama kuliah mereka diwajibkan untuk menerbitkan artikel. Dan rujukan-rujukannya pasti artikel berbahasa non Indonesia ya, artinya bahasa Inggris khususnya, sehingga mereka harus bisa memiliki tingkat pemahaman bahasa, memiliki tingkat menulis yang bagus ya. Disitulah kami mencoba memprediksi dengan tes literasi bahasa Inggris seperti hanya anak S1 gitu ya. Anak S1 kan juga mereka literasi bahasa yang ditanyakan, bukan kemampuan bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Inggris mungkin tahu IELTS ya, tapi ini kita lebih ke literasi saja. Jadi kenapa ada anak yang atau peserta mahasiswa pasar ya TOEFL-nya tinggi itu, tapi ternyata ketika literasi kurang gitu ya. Jadi ini karena mungkin kan di situ ada grammar yang sifatnya ya sudah gitu ya. Kalau TOEFL, kalau ini lebih banyak kebacaan, memahami bacaan, terus bagaimana menulis sebetulnya. Tapi kami wujudkan dalam teks yang pilihan ganda. Sebenarnya itu tes menulis sebetulnya, tapi kita coba dalam bentuk yang pilihan ganda. Gitu Mas. Mungkin Prof. Arita mau menambahkan dulu tadi terkait dengan yang dijelaskan oleh Bapak Aki ya. Mungkin begini. Terkait dengan pelatihan bahasa Inggris ya, pelatihan bahasa Inggris itu diarahkan oleh Pak Direktur untuk tetap dilaksanakan mau berapa TOEFL-nya, karena untuk memperkuat kompetensi bahasa Inggris dari mahasiswa di pasca sarjana, karena diharapkan mahasiswa pasca sarjana itu akan dapat menerbitkan artikel publikasi internasional atau publikasi internasional bereputasi, terutama untuk mahasiswa S3 gitu ya, yang memang pendampingannya dilakukan secara intensif oleh gugus akademik dan diseminasi atau GAD setiap tahunnya gitu ya. Setiap tahun tuh ada berapa kali gitu ya secara periodik. Nah itu membutuhkan keterampilan bahasa Inggris yang mumpuni gitu ya, karena di situ nanti ada klinik publikasi internasional bereputasi yang hasilnya adalah artikel internasional bereputasi yang siap disubmit ke jurnal. Baik, jadi termasuk tuntutan perkuliahan juga ya ini ya. Oke, selanjutnya tadi dari penjelasan Prof. Arita sebelumnya kita bisa lihat seberapa banyak program studi di pasca yang sudah unggul gitu ya. Jadi kita ingin membahas lebih dalam nih tentang keunggulan di pasca sarjana UNJ. Mungkin boleh dijelaskan Prof, apa sih keunggulan utama dari program pasca sarjana di UNJ? Baik, terima kasih, pertanyaannya sangat menarik ini ya. Baik, kalau kita lihat bahwa dari 21 prodi ya, baik yang sudah dilimpahkan ke fakultas maupun yang masih ada di pasca sarjana, itu 18 prodi dari 21 prodi, yaitu sebesar 86%. Jadi prodi ini sudah memiliki akreditasi nasional, baik oleh BARPT, Lamdik ataupun oleh Lamemba, itu memiliki peringkat akreditasi A atau unggul gitu ya. Kemudian berarti sudah memenuhi standar dari 9 kriteria ya yang sesuai dengan peraturan Bank PT, yaitu yang pertama kriteria dari visi, misi, tujuan dan strategi, kemudian tata pamong, kemudian tata kelola dan kerjasama, mahasiswa, sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta kriteria yang terakhir adalah luaran dan capaian tridharma. Jadi kita lihat juga selain rekognisi nasional, dia juga sudah mendapatkan rekognisi internasional, yaitu dari 20 prodi yang ada di pasca sarjana. Dari 21 prodi itu 20 prodinya yaitu sebesar 95% prodi sudah memperoleh rekognisi internasional, yaitu sudah terakreditasi internasional oleh AKAS Germany, yang berarti ke-20 prodi ini sudah memenuhi standar quality assurance pada the European Higher Education Area. Nah, kemudian juga pasca sarjana itu memiliki program internasional yang dilakukan secara periodik. Seperti misalnya monthly international Zoominar programs, di mana kita mengadakan setiap bulan Zoominar ini dengan mendatangkan narasumber dari berbagai perguruan tinggi di luar negeri, juga peserta internasional. Gitu, tidak hanya narasumbernya tapi juga peserta internasional, karena kebetulan kita punya visiting scholar dari Leeds University dari UK, yaitu Hywel Coleman,
Nah, High Performance lah yang ditugasi oleh Pak Direktur untuk mengkoordinir gitu ya pelaksanaan Monthly International Seminar ini. Nah, kemudian juga publikasi internasional bereputasi dosen pasca sarjana juga ditingkatkan terus dengan melalui program OLOS, yaitu program One Lecturer One Scopus, baik itu sudah ke guru besar maupun belum guru besar, semuanya difasilitasi, diusahakan difasilitasi ya semaksimal mungkin. Kemudian ada juga ketersediaan anggaran yang memfasilitasi dosen untuk pemakalah seminar internasional di luar negeri ya, minimal 1 orang setiap prodi. Kemudian juga pendampingan kepada mahasiswa, terutama mahasiswa S3 untuk publikasi internasional bereputasi, sehingga peningkatan publikasi internasional bereputasi itu dapat dipertahankan oleh pasca sarjana. Kemudian juga difasilitasi oleh UNJ penelitian kolaborasi internasional maupun pengabdian kepada masyarakat kolaborasi internasional yang semuanya dilakukan melalui FPPM, tetapi juga kuotanya untuk setiap fakultas gitu ya. Nah, kemudian juga kita melaksanakan international general lecture. Ini juga ada virtual students exchange, itu dengan yang sudah dilakukan adalah dengan Asia University Taiwan. Dan ini juga sedang dirintis untuk perguruan tinggi di luar negeri lainnya secara luring ya, karena kemarin waktu pandemi itu dilakukan secara daring. Diharapkan ke depannya akan dilaksanakan secara luring. Kemudian juga visiting scholar dari pasca sarjana UNJ ke perguruan tinggi di luar negeri itu juga difasilitasi di pasca sarjana, yaitu salah satunya ke The Education University of Hong Kong. Kemudian dari luar negeri, dari PT luar negeri ke PASTED itu pun juga difasilitasi gitu ya oleh pasca sarjana, yaitu dari The Education University of Hong Kong, kemudian dari Senior Expert Service atau SES Germany, kemudian dari Central China Normal University CCNU ke pasca sarjana UID. Dan itu selalu dialokasikan ya anggaran untuk mempertahankan jejaring internasional dengan perguruan tinggi luar negeri yang terkemuka. Diharapkan dengan seperti itu akan kondusif ya, akan bersifat kondusif untuk menuju Universitas Negeri Jakarta sebagai world class university. Terima kasih. Betul sekali. Tadi itu yang disampaikan oleh Prof. Arita, keunggulannya betul-betul mendukung visi UNJ ya untuk bisa bereputasi di Asia dan tadi menjadi world class university. Tentunya Sobat UNJ nih ya, ingin menjadi bagian keluarga besar dari Universitas Negeri Jakarta juga nggak hanya dari kelompok mahasiswa, biasanya tuh mereka juga yang sudah punya pekerjaan ataupun sedang membangun bisnis. Betul. Maka pertanyaan yang akan datang selanjutnya ialah apakah ada kelas online Ibu di pasca sarjana ini? Ya, kelas online sebenarnya kelas online itu yang khusus diususkan untuk online tidak ada, tetapi face to face. Tetapi kita pelaksanaannya sesuai dengan arahan dari Pak Rektor, ini masih bisa dilaksanakan secara online maupun offline. Tetapi walaupun dilaksanakan secara online, ini tidak mengurangi efektivitas dari pembelajaran yang dilakukan, karena kita dilakukan sistem pemantauan pembelajaran yang handal gitu ya. Kenapa? Karena dalam sistem pemantauan pembelajaran ini kita menggunakan instrumen yang diuji validitas dan reliabilitasnya, dikoordinasi di tingkat perguruan tinggi melalui Satuan Penjaminan Mutu di tingkat UNJ, kemudian turun ke pasca sarjana ke gugus penjaminan mutu, kemudian turun ke audit tim penjaminan mutu, dan ke kelasnya masing-masing itu aja ada tunas mutu, yaitu penanggung jawab mata kuliah. Itu selalu dimonitoring dan dievaluasi terkait dengan mata kuliah yang dilakukan setiap hari. Jadi itu dilakukan juga melalui Microsoft Form yang disebarkan melalui pasca sarjana, juga melalui SIAKAD ya. SIAKAD itu sistem informasi akademik yang mahasiswa itu harus mengisi pada akhir semester ya Pak Agu, di mana dia tidak bisa melihat nilai kalau dia tidak mengisi. Jadi kan pastinya mereka pasti mengisi semua 100%, dan hasilnya itu langsung dipublikasi
diaplikasikan ke dosen yang bersangkutan di masing-masing akun siakap dosen yang bersangkutan. Jadi kita tahu, oh ini kita kemarin kurang baik di bagian ini karena kan instrumennya jelas. Ada integrasi penelitian dalam pembelajaran, ada integrasi PKM dalam pembelajaran, ada kesesuaian materi yang diberikan dengan RPS. Jadi semuanya itu bisa sangat baik untuk memberikan feedback bagi dosen untuk meningkatkan kinerjanya dalam mengajar di semester berikutnya. Demikian. Baik. Jadi untuk sistem perkuliahan sebenarnya cenderung hybrid tadi ya kalau di penjelasannya Prof. Arita, tapi untuk kualitas pembelajarannya sendiri tetap terjaga karena tadi banyak sekali sistem evaluasi yang bisa diberikan langsung oleh mahasiswa. Baik, untuk Sobat UNJ nih yang sudah tertarik Prof dan Bapak Agung yang ingin mendaftar dan mengikuti program Pasca Sarjana ini, apakah ada persyaratan-persyaratan umum atau juga bagaimana nih proses seleksi mahasiswa yang ingin mendaftar di program Pasca Sarjana ini? Pak, terima kasih. Kalau syarat umumnya bagi yang mau master sudah lulus S1, itu dulu satu. Terus yang mau S3 sudah lulus S2, itu yang reguler. Tapi ada juga program Magister Doktor Sarjana Unggul ya, PMDSU, yang dia anaknya S1 bisa langsung mengambil 4 tahun ke S3. Tapi memang tidak semua prodi itu, karena Dikti yang akan memberikan syarat-syarat prodi mana yang layak untuk memberikan program PMDSU itu. Dan saya kira sobat-sobat yang S1 biasanya yang sedang gencar ini juga bisa. Yang kedua, syarat khusus tidak ada. Artinya pada S1 kan misalkan ada syarat di mana mahasiswa tersebut harus memiliki fisik yang ini kompetensi tertentu. Kalau di S2, S3 ini kan dia lebih banyak ke pengembangan akademik ya, sehingga kalau ada syarat fisik dan lain tidak ada. Kalau dari syarat pembiayaan juga tidak ada. Yang penting bagi teman-teman yang akan mencari beasiswa ini ya, beasiswa itu konfirmasi ketika mendaftar di laman kami hanya ada satu website kami, firmaba.unj.ac.id, yang bisa diakses mulai saat ini karena pembukaan gelombang 1 sudah mulai tanggal 9 Januari hari ini sampai tanggal 18 Maret. Pujiannya tanggal 23, dan itu artinya mereka yang saat ini sedang mencari beasiswa bisa. Artinya tidak harus saya harus punya uang dulu nih, nggak harus. Tapi intinya kalau sudah diterima, yang penting pada saat mendaftar itu dia mendaftarnya lewat jalur yang sedang mencari beasiswa. Sehingga ketika nanti diterima, diberikan surat pernyataan keterangan bahwa dia sudah diterima di Pasca UNJ jenjang S2 maupun S3, mereka upload ke LPDP, mereka upload ke PPI ya, itu silahkan. Kami pun akan membuka jalur itu. Jadi ya, di defer sampai dapat beasiswa itu kami memberikan perpanjangan 1 tahun, sehingga mereka yang diterima di 2024 ini karena akan kuliahnya September ya, September 2024 itu bisa saja saya sudah mencari beasiswa nih, saya belum lulus kemarin Oktober gitu ya, atau November, daftar saja, nanti tinggal diterima, nanti menyatakan bahwa saya sedang mencari beasiswa, maka kami akan undur itu. Boleh, jadi tidak harus punya uang dulu itu kan, terus yang penting bisa bayar biaya pendaftaran ya. Kalau biaya pendaftaran memang tidak bisa untuk beasiswa beasiswa tidak termasuk biaya pendaftaran. Ya, baik. Jadi untuk sobat UNJ semuanya tidak perlu khawatir gitu ya kalau misalnya iya betul soal biaya, karena di Universitas Negeri Jakarta sendiri sangat terbuka untuk beasiswa gitu. Baik. Mungkin selanjutnya terkait dengan proses seleksi yang akan dialami oleh calon mahasiswa nih, Bapak. Jadi semua mahasiswa peserta baik S2 maupun S3 akan mengikuti 2 kali tes. Yang pertama tes tulis yang tadi sempat saya singgung, yaitu ada 2 materi, tes potensi akademik ya, TPA lah ya, TPA, dan bahasa Inggris tadi, literasi bahasa Inggris tes. Yang kedua tes wawancara. Tes wawancara itu adalah kesiapan, menguji kesiapan tentang ada 3 hal biasanya. Yang pertama latar belakang pendidikannya, dia selama ini sudah pernah meneliti di UNJ, karena ini kan cabang akademik di UNJ ya, sehingga akhirnya penelitian. Kedua, rancangan penelitian seperti apa gitu ya, rancangan penelitian ini. Yang ketiga ya jujur saja, jadi kami akan menanyakan
sedang ambil beasiswa atau tidak. Itu biasanya seperti itu, dan itu diwawancara oleh koordinator program studi masing-masing. Itu dilaksanakan 1 hari Pak. Jadi mereka datang langsung ke UNJ itu 1 hari selesai. Dari pagi itu tes tulis dulu, nanti setengah hari baru dibawa ke prodi untuk tes wawancara dengan prodi. Gitu loh, jadi sekaligus Mbak. Baik, jadi tidak perlu menunggu lama ya cara siswanya. Oke. Baik, selanjutnya kita berbicara tentang program fast track nih Bu. Prof Arita, apakah ada nih di Universitas Negeri Jakarta program fast track ini? Iya, terima kasih. Jadi sesuai dengan kebijakan yang dibuat oleh rektor bahwa Universitas Negeri Jakarta itu mengelola program fast track ya. Salah satunya di Pasar Sandiana yaitu program percepatan pendidikan bagi mahasiswa untuk menempuh 2 jenjang pendidikan sekaligus, yaitu jenjang magister dan jenjang doktor gitu ya. Jadi program ini sebenarnya bisa diikuti oleh mahasiswa yang punya kemampuan akademik yang unggul ya, yang luar biasa, yang studi waktu mau mengikuti S2 sekaligus S3 berarti studi S1 tepat waktu gitu ya, tidak terlambat, IPK-nya tinggi. Kemudian TOEFL-nya juga tinggi gitu, karena di sini juga dicarilah bibit-bibit unggulan. Nah, pada tahun 2022 Pasca Sarjana itu mengajukan proposal PMDSU, yaitu program beasiswa pendidikan magister menuju doktor untuk sarjana unggul ke Dirjen Dikti Kemristek ya. Kemdikbudristek. Kemudian kita di Monef gitu ya, dan diterima, sehingga pada tahun 2023 kita menerima mahasiswa PMDSU. Tetapi yang kita ajukan itu kan kemarin kan promotornya belum banyak ya, sehingga kita hanya menerima 4 mahasiswa saja, 4 mahasiswa untuk 4 promotor, karena kan dia tergantung dari jumlah promotor. Kalau jumlah promotor PMDS-nya ada 4, berarti jumlah mahasiswa yang diterima itu juga harus ada. Nah, 4 mahasiswa ini adalah dari S3 Pendidikan Dasar ya, untuk prodi Pendidikan Dasar, prodi Teknologi Pendidikan, dan 2 lagi dari prodi Ilmu Manajemen gitu ya. Nah, kemudian mereka ini sekarang sedang semester 1 ya, Pak Azul. Ini dipilih, memang benar-benar dipilih yang paling unggul gitu ya. Kenapa? Karena hanya menerima 1, yang daftar banyak gitu. Jadi kita berkesempatan lah untuk memilih bibit unggul. Nah, nanti kita akan menerima PMDSU lagi apabila kita mengajukan proposal kembali untuk promotor yang lain gitu ya. Atau yang entah mahasiswa ini sudah lulus, baru kita bisa menerima PMDSU untuk pak promotor yang tahun ini. Tetapi kita rencana kalau diizinkan oleh Dirjen Dikti ini, kita akan mengajukan proposal kembali tahun ini gitu ya, untuk mengajukan promotor yang lebih banyak lagi, sehingga peluang untuk pelaksanaan fast track di Pasca Sarjana UNJ ini akan makin besar. Demikian. Baik, jadi untuk program fast track ini sendiri tadi hanya terbuka untuk segelintir orang saja. Betul, bibit unggul dari penjelasan Prof Arita. Baik, semoga kedepannya tadi untuk rencana yang dibicarakan oleh Prof Arita bisa berjalan dengan lancar, jadi lebih besar peluangnya untuk Sobat UNJ semuanya bisa mengikuti program ini. Baik, jadi kalau kita melihat di website Penmaba UNJ khususnya mungkin untuk Bapak Agung, ini ada juga jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau, Pak. Untuk jalur ini tuh sebenarnya seperti apa, Pak? Baik, rekognisi pembelajaran lampau itu awalnya saya kembali awalnya adalah mandat dari kementerian, karena kementerian melihat perlu ada rekognisi bagi mereka yang punya pengalaman luar biasa, baik dari sisi pekerjaan atau mungkin pendidikan di masa lampau yang belum terselesaikan, untuk bisa kembali menyelesaikan ke jenjang, gitu ya. Nah, RPL itu ada 2 sebetulnya yang bisa dimasuki oleh semua orang. Yang pertama adalah pengakuan atas pembelajaran lampau atau pengakuan atas profesi di masa lampau. Jadi mereka yang misalkan ya, misalnya saya ilustrasikan sebelum mudah, misalkan anak SMK gitu ya, dia mungkin dengan kendala biaya dan sebagainya nggak bisa kuliah waktu itu, dia jadi tukang las gitu ya Mbak, tukang las profesional ya, udah profesional, terus ikut kursus las, sertifikasi las pun ikut semua, tapi secara jenjang S1 belum ada. Nah, mereka bisa mengambil jenjang ini, masuk S1 teknik mesin lanjang gitu ya, supaya mereka
diakui sebagai sarjana teknik karena dia kemampuan ekspertisnya di bidangnya sudah luar biasa. Karena dia bisa dan akan diakui kemampuannya itu menjadi mata kuliah yang diakui oleh kami di Teknik Mesin. Begitupun misalnya kalau dulu sih ada SPG ya, misalkan sekarang ada mungkin diploma 2 dulu ya masih menjadi guru SMP gitu ya, dan belum S1, belum pada S1, dan mereka sudah mengajar sedemikian lama dengan mata pelajaran yang tertentu, mereka bisa diakui kemampuan pengajarannya itu untuk menjadi mata kuliah, sehingga hanya mengambil mata kuliah sisa, sehingga tidak dari nol itu ya. Dan itu tidak hanya jenjang S1, jenjang S2 pun sama. Yang penting adalah ketika dia mau mengambil S1 sudah lulus SMA, ya sudah mau mengambil S2 sudah lulus S1, terus yang LPL S3 sudah lulus S2. Jadi misalnya ini kebetulan ada yang namanya juga mungkin direktur utama gitu ya, ngambil S3 karena pekerjaannya banyak tidak selesai nih, padahal sudah pernah gitu ya. Nah dia ingin mengambil skill management supaya dari sisi profesional sebagai direktur utama atau komisaris gitu ya, terus secara akademik juga boleh seperti itu. Nah dengan berarti mata kuliah yang sudah pernah diambil itu diakui oleh kami. Nah tinggal sisanya berapa gitu ya. Nah itu RPL namanya, rekomendasi pembelajaran lampau. Nah kira-kira seperti itu sih Pak. Memang RPL itu juga dibuka setiap semester. Kebetulan saat ini itu sudah ada pembukaan untuk yang kuliahnya di Februari. Kita kan akademinya Februari yang semester kenapa ya. Nah nanti kalau yang sekarang kebetulan sudah berjalan dan akan diumumkan di tanggal 10 Januari ini. Sejak Februari sudah mulai berkuliah. Yang semester besok di semester mulainya September, maka pembukanya bisa membuka Mei. Intinya mereka ada konsultasi juga dulu, misalkan saya expertise di bidang apa gitu, pengennya masuk ke prodi apa, nanti kita diskusi dulu cocok nggak nih gitu. Kita membuka forum itu juga, dan itu belum bayar sama sekali di situ. Posisi itu tuh kita posisinya adalah wawancara tahap 1 namanya. Yang penting dia bikin akun di aplikasi, kita wawancara dengan prodinya, kalau nggak sesuai diarahkan ke prodinya, mungkin cocoknya ke sana. Nanti kalau prodinya menerima, baru buka berkas-berkas yang diperlukan. Nah pentingnya itu mengunggah berkas, karena dengan berkas itu mereka bisa direkognisi, namanya sudah rekognisi, dinilai oleh departemen subjek gitu. Baik, jadi untuk program RPL ini seperti konversi gitu ya Bapak ya, tadi konversi keahlian yang praktis. Boleh, konversi ke mata kuliah. Iya. Jadi ketika berkuliah tidak harus dari awal gitu ya mengambil mata kuliahnya. Baik. Tapi untuk yang pembukaan di bulan ini kebetulan untuk yang jalur reguler saja ya Bapak. Jadi gini, kami ini kan membuka seleksi itu ada 2 kalender ya, dua waktu lah, 2 term. Terus untuk yang masuk semester gasal seperti reguler ini adalah sekarang ini membuka itu yang diterima nanti perkuliahan September. Nanti ketika perubahan Februari itu pembukanya di November, Desember prosesnya. Gitu Mbak. Jadi itu 2 kali dalam setahun itu. Baik, untuk Sobat UNJ semuanya mungkin bisa ditandai kalendernya itu ya seputar ini yang sudah. Silakan di website saja. Ya bisa juga di website Banwaba. Baik Zalfa, tentunya begitu banyak nih informasi yang kita dapat mengenai program Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta ini dari kedua narasumber tentunya yang sangat berkompeten gitu. Baik, sebagai penutup tentunya tadi seperti yang sudah disinggung oleh Bapak Apung juga, untuk Sobat UNJ semuanya yang masih ada pertanyaan ataupun mau tahu informasi lebih lanjut bisa langsung mengakses websitenya di Penmaba UNJ dan juga website Pasca Sarjana UNJ. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kami, Profesor Dr. Insinyur Arita Marini ME dan juga Dr. Engineer Agung Permono STMT atas kehadiran dan juga kesediaannya untuk mengisi podcast hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan dalam podcast ini dapat bermanfaat untuk Sobat UNJ semuanya dan juga meyakinkan kembali gitu ya. Jadi bagian keluarga besar ya. Betul sekali, karena dengan Universitas Negeri Jakarta mencerdaskan, martabatkan bangsa.